Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Mira, di mana saya dan bidan saya yang akan membantu persalinan Ibu pagi hari ini. Jadi sebelum memulai menyiapkan persalinan, di sini saya akan menilai tanda dan gejala kala 2. Untuk tandanya yaitu yang pertama adalah perjol atau perineumnya menonjol. Di sini terlihat perineum Ibu sudah menonjol, kemudian vulva atau vulvanya terbuka. Di sini juga sudah terlihat vulva Ibu terbuka. Lalu untuk gejalanya adalah yang pertama yaitu apakah Ibu ada merasakan dorongan seperti ingin meneran atau mengejan? Baik, ada. Jadi untuk doran ada. Kemudian apakah Ibu merasakan tekanan di anus Ibu? Baik, teknus juga ada. Jadi karena tanda dan gejala sudah lengkap, selanjutnya adalah melakukan persiapan alat-alat untuk persalinan. Di mana di sini pertama saya menyediakan air klorin 0,5% dan juga tempat dekontaminasi. Lalu di sini ada lampu 60 watt yang berjarak 60 cm untuk bayi. Kemudian dihidupkan langsung. Lalu di sini ada delay. Habis itu setelah itu ada stetoskop untuk mendengar detak jantung bayi. Kemudian ada penjepit tali pusar. Lalu ada nirbeken, partuset. Partusetnya dari klem, gunting episiotomi, kemudian setengah kosher, dan juga ada pinset chirurgis. Lalu di sini ada air DTT, kemudian ada kasa steril. Lalu di sini ada obat-obatan, oksitosin 10 internasional unit, kemudian ada lidocaine 2%, lalu ada vitamin K1, dan juga ada vaksin hepatitis B. Di sini juga ada salep antibiotik, dan juga ada stetoskop, tensimeter, serta alat pengukur suhu atau termometer. Lalu di sini ada alat-alat untuk disinfeksi diri, dan di sini ada kain. Dimana kainnya adalah satu ditaruh di atas tubuh Ibu, kemudian sisanya lagi adalah untuk mengeringkan bayi, untuk mengalasi bayi, dan juga untuk perasa treatment. Kemudian selanjutnya jika semua alat sudah siap dan oksitosin sudah ditaruh di tempat yang steril, maka langkah selanjutnya adalah memakai alat perlindungan diri. Di mana di sini yang pertama saya pakai adalah apron. Kemudian setelah itu memakai penutup kepala. Kemudian setelah itu memakai masker. Jika sudah semua dipakai, dipastikan tidak ada perhiasan di pergelangan tangan. Lalu selanjutnya adalah mencuci tangan. Kemudian memakai sarung tangan DTT. Baik, selanjutnya jika sudah memakai semua alat-alat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dalam terhadap Ibu. Jadi Ibu di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk menentukan apakah bukaannya sudah lengkap atau belum. Di sini bisa menggunakan kasa steril di mana diisikan air DTT, kemudian dibersihkan dulu bagian vulva sampai dengan perineumnya dengan 1 kali gerakan ke bawah. Permisi Ibu, saya bersihkan dulu vulvanya. 1 kali gerakan ke bawah, kemudian buang. Kemudian ambil lagi 1 kali gerakan ke bawah sampai perineum, buang. Lakukan seperti itu secara berulang sampai memastikan semua bersih dan tidak ada tinja. Dan jika apabila ada tinja dan sarung tangan terkena tinja, maka sarung tangan bisa diganti dengan sarung tangan DTT yang baru. Kemudian setelah memastikan semua sudah bersih, di bagian vulvanya bisa melakukan pemeriksaan VT, yaitu dengan memasukkan 2 jari seperti ini, lalu di dalam dilebarkan seperti ini. Jika sudah lebar seperti ini, artinya pembukaannya sudah lengkap, yaitu 10 cm. Permisi Ibu, sekarang saya akan memasukkan 2 jari untuk melakukan pemeriksaan dalam menentukan bukaan. Setelah dalam dibuka seperti ini. Baik, jika sudah bisa dikeluarkan Ibu. Jadi untuk pemeriksaan dalamnya, di sini saya menemukan bukaannya sudah lengkap, yaitu 10 cm. Baik, jika sudah menemukan bukaannya sudah lengkap, selanjutnya adalah mencuci sarung tangan di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian setelah itu dibalikkan. Direndam selama 10 menit.
Kemudian setelah mencuci sarung tangan, selanjutnya adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, apabila kontraksi uterus sedang istirahat atau sedang selesai, maka bisa dilakukan penghitungan denyut jantung janin. Ibu permisi ya, saya hitung dulu denyut jantungnya. Baik, jika sudah menghitung denyut jantung janin, didapatkan denyut jantung janin di sini 128 kali per menit, di mana itu artinya normal. Baik, langkah selanjutnya adalah jika sudah selesai mendengar denyut jantung janin, bisa mempersiapkan ibu untuk bagaimana caranya meneran dan juga posisi ibu saat melahirkan. Baik, ketika meneran, di mana di sini ibu diharapkan untuk melakukan meneran itu secara kuat pada saat kontraksi uterus terjadi. Jadi di sini pada saat kontraksi uterus terjadi, ibu bisa meneran sekuat tenaga, namun kalau bisa tidak teriak supaya bayinya keluar dengan lancar, dan kalau bisa juga pantat ibu tidak diangkat agar posisi dari tubuh ibu mempermudah jalan lahirnya bayi. Kemudian untuk posisi ibu sendiri, ibu bisa senyaman mungkin, bisa setengah duduk atau bagaimanapun ibu nyamannya. Bapak minta tolong dibantu posisi ibu, dan kaki ibu sedikit mengangkat ya Bu, posisi litotomi. Baik, selanjutnya adalah jika sudah dipersiapkan, pasien dan keluarganya bisa melakukan bimbingan untuk pada saat melakukan meneran nantinya, seperti yang saya sudah katakan tadi. Dan juga apabila pasien saat fase-fase kontraksinya selesai, itu pasien bisa beristirahat terlebih dahulu, lalu bisa diberikan cairan peroral seperti minuman. Lalu kemudian jika misalnya tidak ada keinginan dorongan meneran dalam 60 menit ketika bukaannya sudah lengkap, maka bisa dianjurkan ibu untuk berjalan-jalan atau jongkok supaya memudahkan untuk timbulnya keinginan untuk meneran. Baik, selanjutnya adalah jika sudah disiapkan semua, selanjutnya adalah melakukan persiapan dari ibu, yaitu yang pertama menaruh kain di atas tubuh ibu sebagai nanti untuk mengeringkan bayi, kemudian satu kain lagi di bawah dekat anus untuk melakukan perasa Treatgan. Baik, selanjutnya di sini jika sudah kainnya sudah ditaruh, kemudian selanjutnya adalah memastikan apakah semua alat-alat yang disiapkan partus setnya sudah lengkap. Lalu setelah itu, jika semuanya sudah lengkap, kita mencuci tangan lagi dan memakai sarung tangan DTT yang baru untuk persiapan persalinan. Baik, jika sudah siap semuanya, sarung tangan sudah siap, selanjutnya adalah menunggu, yaitu menunggu bayi keluar di bagian vulva, terlihat 5-6 cm kepalanya di bagian vulva. Dan jika sudah terlihat, kemudian selanjutnya adalah melakukan perasa Treatgan, yaitu menahan perineum ibu dengan posisi huruf C seperti ini dengan tangan kanan dan menggunakan kain, lalu tangan di atas menahan kepala bayi agar bayi tidak defleksi. Kemudian biarkan bayi keluar sedikit, dan jika terlihat ada tali pusar yang melilit bisa diangkat lalu dilepaskan supaya bayi tidak terlilit tali pusar. Kemudian jika sudah selesai, biarkan bayi melakukan putar paksi luar secara otomatis, dan jika sudah bayi melakukan putaran paksi luar, baru kita membantu untuk melahirkan bahunya, yaitu dengan posisi tangan kanan di atas kepala bayi, kemudian tangan kiri di bawah. Lalu untuk mengeluarkan atau melahirkan bahu anterior bisa dilakukan dengan curam ke bawah seperti ini. Kemudian untuk melahirkan bahu posterior bisa dilakukan dengan curam ke atas seperti ini. Lalu selanjutnya bisa meminta ibu untuk mengeran lagi apabila kontraksinya mulai lagi.
Ibu semangat Bu, silahkan mengeran lagi Bu, bayinya sudah mau keluar. Baik, jika sudah, kemudian posisikan tangan kanan berpindah untuk menyanggah bagian leher dan juga bahu bayi. Dan posisi tangan kiri itu menyusuri badan bayi mulai dari lengan sampai ke kaki, sampai dengan bayi keluar. Jika sudah keluar, bisa mengganti posisi tangan seperti ini, lalu tangan kiri di atas dan diperlihatkan ke ibu. Ibu, selamat Bu, anaknya sudah keluar. Anaknya jenis kelaminnya perempuan, Ibu. Selamat ya Bu. Kemudian jika anaknya sudah keluar, kemudian dipastikan apakah anaknya menangis atau tidak, kemudian apa bayi ini tonusnya kuat atau tidak, dan apakah warnanya pink atau tidak. Jika semua sudah lengkap, menangis, tonusnya kuat, dan juga berwarna pink, maka bisa langsung ditaruh di atas ibu untuk dikeringkan bayinya. Pengeringan bayi dimulai dari kepala, badan, kaki sambil memberikan rangsangan taktil, dan juga kalau bisa di tangannya tidak dikeringkan agar nantinya bayi bisa melakukan guide menyusui dini kepada ibunya. Jadi kemudian seperti ini dikeringkan. Jika sudah kering, maka bisa diganti handuk yang tadi digunakan dengan handuk baru. Diganti dengan handuk baru dan bayinya diselimuti seperti ini. Tetap di atas perut ibu. Nah, jika bayinya sudah diselimuti di atas perut ibu, selanjutnya adalah memastikan tidak ada lagi bayi yang tersisa di dalam uterus. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam lagi untuk memastikan tidak ada bayi yang masih ada di dalam perut ibu. Permisi ibu, dengan melakukan VT lagi. Baik, di sini saya temukan tidak ada bayi yang tersisa dalam uterus. Maka selanjutnya, langkah berikutnya adalah bisa melakukan penyuntikan oksitosin untuk merangsang dari kontraksi uterus. Ibu, permisi, sekarang saya akan melakukan penyuntikan oksitosin untuk merangsang dari kontraksi uterus dan juga memudahkan agar nantinya plasenta lahir. Jika untuk penyuntikan oksitosin itu dilakukan di paha distal sepertiga bagian atas lateral. Kemudian disuntikan dan jangan lupa dilakukan aspirasi dulu supaya tidak masuk pembuluh darah, lalu disuntikan sambil mundur seperti ini. Baik, jika sudah, kemudian itu dilakukan saat 1 menit pertama pasca persalinan. Kemudian selanjutnya adalah setelah 2 menit pasca persalinan, selanjutnya adalah bisa melakukan pemotongan dari tali pusar, di mana pemotongan ini pertama dilakukan berjarak 3 cm dari perut bayi. Itu dilakukan penjempitan dengan klem modern seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penjempitan juga dengan klem 3 cm dari bagian distal klem yang sebelumnya. Kemudian isinya itu pada saat dijepitkan dengan klem ini ditarik ke arah distal ibu. Jika sudah begini, selanjutnya adalah bisa digunting. Jika sudah selesai digunting seperti ini, maka bisa dilakukan pengikatan dengan tali. Namun karena di sini sudah adanya kemajuan zaman, maka bisa digunakan klem plastik seperti ini. Ibu, ini anaknya sudah saya potong untuk tali pusarnya. Sekarang bisa menyusui dini ya Bu. Kemudian balikkan anak seperti ini menghadap tengkurap untuk melakukan menyusui dini dengan ibunya. Taruh di bawah payudara dan juga anak diberikan selimut dan juga topi. Ibu juga diberikan selimut. Baik, selanjutnya adalah melakukan persalinan kala 3. Di mana persalinan kala 3 ini tadi sudah saya berikan oksitosin. Kemudian selanjutnya adalah penegangan tali pusat terkendali. Di mana untuk penegangan tali pusat terkendali ini pertama kita memasangkan klem. Dipasangkan klem di 5 cm kira-kira di dekat vulva. Dipasangkan klem 5 cm dekat vulva. Kemudian setelah itu lakukan PTT. Itu dengan menggunakan 2 jari seperti ini.
Lalu sambil tangan kiri berada di atas simfisis dari ibu untuk melakukan dorongan ke kranio posterior atau ke dorsokranial, di mana kemudian dilakukan PTT atau penegangan tali terkendali seperti ini sambil melakukan dorongan. Ibu, jika ada rasa seperti ingin kontraksi, ibu bisa meneran untuk mengeluarkan dari plasentanya. Ya, silakan meneran ibu. Ya. Kemudian jika talinya memanjang, bisa dipindahkan dari klem itu mendekati 5 cm lagi dari vulva. Ya, silahkan ibu meneran bu. Kemudian jika sudah terlihat dari plasentanya itu berada di introitus vagina, bisa plasenta diambil dengan kedua tangan seperti ini, lalu dilakukan gerakan memutar untuk mengeluarkan plasentanya agar jaringan tidak tersisa di dalam. Nah, jika sudah keluar seperti ini, plasentanya bisa ditaruh. Kemudian selanjutnya adalah melakukan masase di uterus ibu. Masase dilakukan dengan gerakan melingkar seperti ini untuk merangsang dari kontraksi uterus. Kemudian jika sudah selesai, lakukan pengecekan dari plasenta, apakah plasenta lengkap atau tidak. Jika sudah lengkap, maka selanjutnya plasenta bisa ditaruh di dalam kantong plastik untuk diberikan ke keluarga. Kemudian jika sudah selesai untuk kala 3 atau pengeluaran plasentanya, selanjutnya adalah mengurus bayinya. Dimana untuk bayinya di sini apabila sudah selesai menyusui dengan ibu, yaitu sekitar 1 jam, dan kontraksi uterus juga sudah berlangsung secara normal, dimana bayi yang sudah selesai menyusui 1 jam ini kita bisa angkat terlebih dahulu. Kemudian kita taruh di sini dengan diganjal bahunya untuk diberikan vitamin K1 dan juga vaksin hepatitis B serta salep mata, di mana di sini diberikan salep mata. Kemudian vitamin K1 terlebih dahulu di paha kiri anterolateral. Kemudian 1 jam setelahnya itu diberikan vaksin hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dan jika sudah, bayi bisa diposisikan di dekat jangkauan ibu jika ibu ingin menyusui lagi, sambil bayinya diselimuti seperti ini. Kemudian jika sudah melakukan perawatan bayi, selanjutnya adalah melakukan perawatan ibu. Nah, untuk perawatan ibu sendiri, sebelum melakukan perawatan ibu, pertama dinilai perdarahannya, apakah masih ada perdarahan atau tidak. Jika masih dan ada laserasi, itu bisa dilakukan penjahitan. Kemudian selanjutnya adalah jika sudah selesai melakukan penjahitan, yaitu selanjutnya adalah bisa melakukan observasi atau evaluasi terhadap kontraksi dari uterus ibu. Bisa dilakukan setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan 30 menit dalam 2 jam berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa nadi ibu dan juga kandung kemih ibu, sama seperti tadi waktunya, lalu memeriksa suhu tubuh ibu. Lalu kemudian dilakukan yang selanjutnya, yaitu adalah melakukan pemeriksaan terhadap bayi, apakah respiration rate-nya bagus 40-60 kali per menit, lalu apakah suhu tubuhnya juga bagus. Kemudian jika sudah memastikan itu semua lancar, lalu mengajari ibu dan keluarganya yaitu melakukan masase uterus seperti yang saya ajarkan tadi. Ibu bisa lakukan masase uterus dengan rutin seperti gerakan memutar seperti ini ya Bu. Baik, untuk keluarga juga diajarkan masase uterus. Kemudian setelah itu bisa juga menghitung berapa perdarahan yang sudah keluar dan estimasinya. Lalu selanjutnya adalah jika semua sudah selesai, sudah dilakukan pemeriksaan lengkap, selanjutnya adalah melakukan disinfeksi atau pembersihan terhadap alat-alat yang sudah digunakan. Dimana di sini yang pertama alat-alat yang sudah digunakan itu bisa ditaruh di larutan klorin 0,5% untuk dicuci. Lalu selanjutnya di sini adalah membersihkan dari alat-alat di sini bisa ditaruh yang tidak digunakan di tempat dekontaminasi. Lalu selanjutnya adalah membersihkan ibu menggunakan DTT supaya tidak ada sisa-sisa darah. Permisi ya Bu, saya bantu bersihkan ibu dengan DTT.
Dan jika sudah dibersihkan dengan DTT, ibu bisa dipakaikan baju dan buat ibu merasa nyaman. Lalu diberitahukan kepada keluarga juga agar membuat ibu merasa nyaman. Jika sudah selesai, selanjutnya adalah membersihkan meja persalinan yaitu dengan larutan klorin 0,5%. Dan yang terakhir, jika sudah selesai semua, maka sarung tangan bisa dibuka dan melakukan pencucian tangan. Di sini sarung tangannya juga seperti tadi direndam dahulu, kemudian dibalikkan baru dicuci selama 10 menit di dalam larutan klorin. Nah, jika sudah selesai seperti itu, kemudian selanjutnya adalah mencuci tangan. Baik, jika sudah mencuci tangan, selanjutnya adalah bisa melepaskan alat-alat. Jika sudah melepaskan alat-alat, selanjutnya adalah bisa melakukan dokumentasi partograf. Jadi ibu untuk persalinannya sudah selesai, saya sudah melakukan dokumentasi partograf. Ibu bisa menunggu beberapa saat.